Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Larsa Fitri. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, sejumlah persiapan jelang tabur bunga di Pelabuhan Tanjung Wangi, Jawa Timur mulai dilakukan sejak Kamis pagi. Sejumlah prajurit TNI dan Polri bersenjata lengkap yang terlibat dalam kegiatan tabur bunga mulai mempersiapkan diri. Selanjutnya, para prajurit menuju KRI Dr. Suharto yang bersandar di dermaga. Tabur bunga ini rencananya akan diikuti oleh Panglima TNI dan seluruh keluarga korban Nanggala 402 yang gugur di utara perairan Bali. Pemirsa, persiapan jelang tabur bunga di Pelabuhan Tanjung Wangi, Jawa Timur dimulai pada Kamis pagi. Sejumlah prajurit TNI bersenjata lengkap terlihat bersiaga menuju kapal perang KRI Dr. Suharto yang bersandar di dermaga pelabuhan. Persiapan ini dilakukan untuk menyambut Panglima TNI yakni Marsikal Hadi Cahyanto bersama rombongan keluarga awak kapal selam Nanggala 402 yang juga dilibatkan dalam acara tabur bunga ini. Tabur bunga tersebut dilakukan untuk menghormati para prajurit yang gugur dalam latihan peluncuran torpedo di utara perairan Selat Bali. Rencananya penghormatan terakhir kepada 53 awak kapal selam yang gugur ini akan dilakukan pada hari Jumat besok dari atas KRI Suharto. Selain itu, sebanyak 53 keluarga dari prajurit KRI Nanggala 402 hari ini juga telah mendapatkan santunan dari Presiden Joko Widodo di Puspenerbal Sidoarjo. Anak-anak dari prajurit yang gugur pun dijamin pendidikannya oleh pemerintah hingga sarjana strata 1. Selama agenda tabur bunga nanti, terminal penumpang di Tanjung Wangi disiapkan sebagai ruang tunggu bagi keluarga awak kapal KRI Nanggala 402. Sejumlah KRI lain juga disiagakan untuk ikut dalam agenda tabur bunga dari atas KRI Suharto yang rencananya diselenggarakan pada pukul 8 pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, ratusan warga Kecamatan Muncar dibuat geram oleh Sri Wahyuni lantaran tabungan sembako serta uang milik sejumlah warga tidak kunjung dicairkan. Lantaran merasa tertipu, warga pun melaporkannya ke Mapolsek Muncar. Sri Wahyuni yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian menipu para korbannya dengan modus menawarkan paket sembako hingga tabungan uang yang bisa dicairkan jelang Lebaran. Pemirsa, satu persatu korban investasi bodong berkedok tabungan hari raya mendatangi Mapolsek Muncar pada Kamis 29 April 2021. Mereka datang dengan membawa ratusan buku tabungan serta kertas bertuliskan paket sembako untuk melengkapi bukti atas tindak penipuan yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, warga Dusun Sidomulyo, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar. Korban yang datang merupakan pengepul tabungan milik tersangka, di mana ada total 21 pengepul di bawah naungan investasi bodong tersebut dengan lebih dari 500 orang pengikutnya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Hal inilah yang dirasakan para korban. Lantaran uang yang ditabung untuk keperluan hari raya tahun ini raib tidak bersisa. Selain itu, para korban harus mengganti uang nasabah yang berada di bawah naungannya. Jumlah kerugian yang diderita korban pun beragam, mulai dari 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Jika ditotal, dana yang sudah digelapkan oleh tersangka mencapai 300 juta rupiah. Awal mulanya saya ikut tabungan di Mbak Sri ini karena saya melihat dan saya pernah ikut di Mbak Sri ini sebagai nasabah.
karena saya melihat sudah beberapa kali dia mengadakan tabungan sembako ini dan selalu goal dan ibaratnya selalu lancar kayak gitu, dan akhirnya saya ikut lagi dan beserta saya itu punya nasabah-nasabah yang lainnya juga. Nah ternyata ketika saya ikut yang di Mbak Sri yang sekarang ini, ternyata Mbak Sri-nya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga terjadi penggelapan dana seluruh nasabah, dan total nasabah itu ada 500 orang seperti itu. Dan Mbak Sri itu misalnya punya etikat baik, seharusnya dia itu menemui kita semua di rumahnya ataupun menunggu kita semua di rumahnya menjelaskan semua kejadiannya. Nah tapi kan Mbak Sri-nya itu proses pencariannya saya harus mencari dia kan jajak gitu. Lalu saya bawa pulang ke rumahnya, di rumah sudah ditunggu dengan saudara-saudara teman-teman yang lain gitu. Kan kita tidak pernah merasa curiga seperti apapun kepada dia karena dia di grup, kita kan ada grup WA-nya kayak gitu. Nah dia tuh selama di situ ada respon baik, dia sudah menunjukkan bahwa di rumahnya itu sudah ada beberapa barang yang sudah didatangkan, misalkan seperti beras, minyak, ungguan, nah jelas seperti itu. Dan dia juga meyakinkan kita bahwa barang-barang yang lain seperti kompuan itu sudah ada di Banyuwangi. Nah setelah kita cek di Banyuwangi ternyata barang itu tidak ada. Dan dia sempat WA saya, katanya saya jam 12 malam beserta suami saya suruh ke rumahnya, suruh ikut membantu menyembelih sapi. Seperti itu, katanya dia juga sudah beli sapi dan dititipkan ke tempat yaitu desa Patok 11. Ternyata kita cek di sana itu tidak ada barang sama sekali. Nah dari situlah semuanya itu terbongkar. Kalau saya menderita kerugian hampir 22 juta. Ada 7 paket tabungan sembako yang ditawarkan tersangka saat menjalankan modus operasinya dan juga paket penawaran berupa tabungan uang. Kemudian nantinya kedua item tersebut dijanjikan bisa cair jelang Hari Raya Idul Fitri. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin melalui Kapolsek Muncar, Kompol M. Zainuri membenarkan atas adanya laporan terkait kasus penipuan dan penggelapan dengan modus tabungan hari raya. Polisi saat ini sudah mengamankan tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan penggelapan telah datang beberapa orang ke Polsek melaporkan tentang penipuan dan penggelapan. Awalnya yang terlapor ini menawarkan berupa paket sembako dan tabungan. Paket sembako ini ada beberapa paket. Untuk tabungan ini dia menjanjikan dia akan mencairkan menjelang hari raya atau bulan Ramadan. Ini dimulai tahun 2020 bulan Mei ya. Kemudian masyarakat tertarik baik yang paket sembako maupun yang tabungan itu ya. Kemudian masyarakat banyak yang ikuti, ada ketua kelompoknya. Setiap ketua kelompok itu membawa sampai 21 orang sampai 25 orang ya. Kemudian tabungan sudah berjalan, paket sembako sudah berjalan. Nah ini menjelang Ramadan, menjelang hari raya ini nasabah atau pengikutnya ini, pengikut arisan ini nagih. Ternyata terlapor atau Sri Wahyuni ini tidak bisa mencairkan dana itu. Akhirnya Sri Wahyuni ini bersama-sama dilaporkan ke Polsek dan sekarang sudah diamankan di Polsek. Dan masih banyak lagi yang jadi korbannya. Ada puluhan bahkan mungkin ratusan ini yang ikut arisan maupun paket sembako ini. Modusnya itu ada ketua kelompoknya. Masing-masing ketua kelompok ini narik beberapa orang gitu ya. Ada 20 orang satu kelompok itu, ketua kelompok itu ada yang 25 orang. Seperti itu. Perwira dengan satu melati di pundaknya itu juga menambahkan, saat dilakukan penyidikan tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Dan atas tindak kejahatannya tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 372 atau 378 mengenai penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Tari Internasional, seniman Banyuwangi menggelar acara dengan tema Nyawiji di Rumah Budaya Kebo-Keboan Desa Alas Malang.
Terlihat semangat para seniman Banyuwangi dalam melestarikan budaya karena dalam seni budaya bisa menjaga persatuan bagi sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Pemirsa, 29 April 2021 merupakan peringatan International Dance Day atau Hari Tari Internasional. Hari Tari Internasional diperingati setiap tahun pada tanggal 29 April. Di tengah situasi pandemi saat ini, masyarakat dunia memperingati Hari Tari Dunia secara online maupun secara tertutup. Sejarah Hari Tari Internasional ini yang bertepatan pada tanggal 29 April dipilih sebagai Hari Tari Internasional karena bertepatan dengan hari lahir Jean-Georges Nover yang merupakan pencipta balet modern. Hari Tari Internasional digagas dengan tujuan merayakan tarian dan bersukaria dalam universalitas bentuk seni tari yang melintasi batasan politik, budaya, dan etnis. Dengan tarian, bisa menyatukan semua orang dalam bahasa yang sama, yakni menari. Hari Tari Internasional adalah momen di mana setiap orang diundang untuk mengambil bagian dari hobi menari yang sangat menyenangkan. Menari adalah salah satu aktivitas untuk menghilangkan stres, menghilangkan hambatan, bertemu orang baru, dan meningkatkan kesehatan fisik. Seperti halnya yang tengah dilakukan oleh seniman-seniman muda Banyuwangi ini misalnya, yang juga memperingati Hari Tari Internasional, yang ikut peran dalam upayanya berpartisipasi, memperingati serta mengembangkan bakatnya. Kegiatan yang digelar di Rumah Budaya Kebo-Keboan Desa Alas Malang ini mengambil tema Nyaji Wiji, dalam arti untuk kesatuan dengan sesama tanpa memandang sekat, suku, ras, dan agama. Peringatan ini diikuti oleh 34 peserta dari perorangan dan sanggar tari di Banyuwangi. Ini adalah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia yang pertama kali di Banyuwangi, yang dikemas dalam konsep Nyaji Wiji. Pesertanya kurang lebih 34 dari perorangan dan sanggar tari yang ada di Banyuwangi. Nyaji Wiji sendiri mempunyai makna bahwa kita ingin berbuat universal, global, bahwa di antara para seniman tari ini tidak ada sekat, ideologi, suku, ras, dan lain-lain untuk mengenalkan Banyuwangi secara universal ke dunia. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa simultan terus-menerus dilakukan setiap tahunnya, karena ini baru pertama kali dilakukan di Banyuwangi, sehingga kali ini memang ada kendala, yaitu penerapan protokol COVID yang masih perlu disempurnakan. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita memberi kesempatan kepada para seniman tari, wiyogo yang sudah jarang pentas karena kegiatan pandemi, karena adanya pandemi corona ini. Ya luar biasa, mereka saling mendukung, dananya swadaya, mereka bisa menampilkan suatu yang luar biasa di tempat Rumah Budaya Keboan ini dengan latar belakang sawah, latar belakang alam yang begitu alami, sehingga bisa mendukung apa yang mereka harapkan dari Nyaji Wiji ini. Meskipun dalam kendala pandemi COVID-19, semangat para seniman ini masih saja antusias. Dalam memperingati Hari Tari Internasional, tentunya tetap dalam mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Lara Safitri. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan, dan sampai jumpa.